Halo guys, teruntuk bagi kawan-kawan yang tukang interior ataupun desain interior, khususnya tukang HPL, tentu pernah mengalami HPL-nya menggelembung setelah dilem beberapa hari kemudian. Cukup mengesalkan bukan? Padahal proses pengeleman HPL-nya, lemnya sudah merata, menggunakan lem yang cukup bagus, Prima D contohnya. Kemudian HPL-nya juga bukan HPL yang murahan, mungkin pakai Taco, tetapi mengalami hal sedemikian rupa. Tentu sangat mengesalkan bagi kita-kita tukang HPL terkhususnya. Namun kawan-kawan jangan khawatir, berikut saya akan bagikan tips dan trik bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa tips dan trik yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan semua, tentu saya sudah mengaplikasikannya kepada furniture maupun mebel yang saya kerjakan sudah cukup lama ya. Jadi saya pastikan bahwa tips dan trik ini bisa membantu masalah penggelembungan HPL bagi kawan-kawan yang mengalaminya. Simak terus. Jadi gini guys, kita harus memahami terlebih dahulu kenapa HPL tersebut bisa menggelembung setelah kita lem beberapa hari kemudian. Jadi sebenarnya penggelembungan HPL itu dikarenakan, menurut saya pribadi ya, itu dikarenakan proses pengelemannya ataupun teknik cara pengelemannya yang salah. Walaupun kita sudah menggunakan lem yang cukup bagus, contohnya Prima D, juga kita sudah menggunakan HPL yang bukan HPL yang murahan ya, kita sudah menggunakan HPL Taco yang lumayan bagus. Nah, jadi sebenarnya penggelembungan HPL tersebut banyak faktor penyebabnya. Salah satu contohnya adalah media HPL yang kita lem tersebut cukup besar. Kemudian kita harus memahami terlebih dahulu benda ataupun media yang akan kita lem. Nah, contohnya HPL dan medianya biasanya seringnya adalah triplek. Jadi gini guys, sebelum kita memulai mengelem ataupun teknik cara ngelemnya, kita harus memahami terlebih dahulu sifat dari media yang akan kita lem. Contohnya HPL dan multiplek. Kalau untuk HPL seperti tidak ada masalah, yang sering timbul masalah itu terjadi pada media multipleknya. Kenapa begitu? Karena multiplek ini memiliki sifat mudah menyerap. Ya, yang awalnya tadi kita ngelemnya cukup banyak, tetapi setelah kering, kenapa di multiplek tersebut lemnya malah seperti tidak ada, seperti itu. Nah, jadi kita harus memahami terlebih dahulu sifat dari masing-masing media yang akan kita lem. Kemudian untuk tekniknya ataupun alat untuk pengelemannya, ini saya sudah buat beberapa tipe untuk HPL, untuk triplek, ini juga untuk triplek, sementara ini untuk proses pelengketan ya atau pengepresan. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan dua media, HPL dan triplek, di sini saya sudah buat ini ya alat untuk pengelemannya seperti ini. Ini untuk HPL, sementara ini untuk multiplek. Nah, perbedaannya apa? Di antara kedua scrub ini memiliki ujung gerigi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi perbedaan antara multiplek dan HPL ini letak pada ukuran geriginya. Di triplek ukuran geriginya jauh lebih besar dibandingkan di HPL-nya. Nah, jadi fungsinya supaya nanti ketika kita mengelem ke multipleknya, itu lem yang akan nempel di multipleknya akan jauh lebih banyak dibandingkan untuk HPL. Kalau kawan-kawan bertanya kenapa nggak disamakan saja bang? Ya bisa aja sih sebenarnya, tetapi supaya mengefisiensikan fungsi ataupun jumlah lemnya, jadi kita harus membuat perbedaan antara HPL dan untuk tripleknya. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan ini media HPL yang sudah dilem ya, tapi yang sudah kering, yang sudah nggak terpakai lagi. Nah, itu akan tampak bergerigi seperti ini. Yang artinya yang gerigi ini adalah lem yang tertinggal pada medianya. Tetapi kalau saatnya kita menggunakan teknik ataupun alat pengeleman yang datar seperti ini, itu cenderung lemnya tidak ini ya, tidak tinggal di media yang kita lem. Jadi jauh lebih bagus menggunakan alat pengelemannya dengan tipe seperti ini. Kemudian untuk proses pengelemannya kawan-kawan bisa lihat di video berikut ini. Halo guys, untuk proses pengelemannya cukup lem HPL-nya kita letakkan di bagian tengah terlebih dahulu. Kemudian kita tarik ke samping menggunakan KP HPL yang khusus kita buat seperti yang tampak di video. Pada proses ini pastikan setiap lem HPL menempel pada HPL keseluruhannya. Nah, jadi ketika lem HPL tersebut diratakan menggunakan KP HPL yang khusus kita buat tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bergaris-garis.
yang menandakan adanya lem HPL yang tersisa di bagian HPL-nya. Itu sangat penting sekali supaya nanti ketika direkatkan pengelemannya cukup kuat dan rapi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelahnya sampai HPL-nya benar-benar merata terkena lemnya. Oke guys, nah sekarang HPL-nya sudah merata ya lemnya. Bisa kawan-kawan lihat di video ini, tampak jelas ya garis-garisnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pengeleman di bagian multipleknya. Untuk proses pengeleman di bagian multipleknya caranya sama, kita letakkan lemnya di tengah terlebih dahulu, kemudian kita KP menggunakan KP HPL khusus untuk triplek yang berwarna kuning. Dan kita ratakan dari tengah ke tepi sampai semuanya benar-benar terkena lemnya. Nah, jadi perbedaannya sekerat yang HPL dan sekerat multiplek tadi, garis yang di multiplek ini jauh lebih tebal dibandingkan garis-garis yang di HPL tadi. Nah, setelah semua lem tertempel semuanya di bagian multipleknya, maka kita cek terlebih dahulu apakah multipleknya masih ada bagian yang tidak tertempel oleh lemnya. Jika sudah semua, maka kita tunggu lemnya mengering hingga 15 menit. Kemudian baru kita tempelkan HPL-nya. Oke guys, sebelum kita menempel HPL-nya, terlebih dahulu kita pastikan media ataupun multiplek yang sudah kita lem tadi tidak ada sampah sedikit pun, supaya hasil pengelemannya emang benar-benar rapi. Jadi supaya hasil penempelannya emang benar-benar rapi, terlebih dahulu kita letakkan HPL yang tidak ada lemnya ya di atasnya, supaya nanti tidak susah untuk menempelkan HPL yang sudah dilem karena medianya cukup lebar. Kemudian setelah HPL yang tertempel seperti ini, kita lanjutkan ke bagian pengepresan. Nah, bagian pengepresan ini kita mulai dari bagian tengah ke pinggir, supaya udara yang terperangkap di dalam HPL-nya itu berangsur-angsur keluar melalui pinggiran HPL-nya. Jangan sampai salah ya, harus dari tengah ke pinggir. Proses pengepresan ini dilakukan berulang-ulang ya, supaya tidak ada bagian yang ketinggalan. Nah, kemudian setelah rasanya semua HPL sudah tertempel dengan rapi, kita lakukan ke pengecekan. Untuk proses pengecekannya, kita coba angkat bagian atas HPL-nya, apakah HPL-nya ikut terangkat atau tidak. Nah, seperti ini ya. Kalau seandainya seperti ini masih ada yang terangkat kayak gini, kemudian kita lakukan pengepresan ulang di bagian yang terangkat. Nah, seperti itu. Cara ini dilakukan ke seluruh bagian pinggiran HPL-nya. Oke guys, setelah semuanya sudah dilem, sudah dipres HPL-nya, kemudian kita rapikan pinggiran HPL-nya menggunakan ini ya, mata trimming 12 mili seperti ini, pakai trimmer.
Oke guys, sudah selesai ya proses pengelemannya dengan media sebesar ini. Saya yakin, saya percaya kalau seandainya kawan-kawan mengikuti step by stepnya seperti saya jelaskan tadi dan menggunakan KP HPL khusus yang seperti tampak di awal video yang saya jelaskan tadi, insya Allah hasil kerjanya tidak akan HPL-nya menggelembung sampai bila-bila. Oke guys, saya rasa cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa memberikan solusi untuk masalah yang kawan-kawan hadapi, terkhusus di bagian penggelembungan HPL. Jika video yang saya buat ini bermanfaat untuk kawan-kawan, silahkan klik tombol like-nya. Dan bagi kawan-kawan yang masih memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini jika bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah menonton video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.